Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, Risa mendapati dirinya berdiri di ambang pintu sebuah pernikahan yang didasari oleh kebutuhan, bukan cinta. Ayahnya terlilit utang besar pada perusahaan properti milik Arif Dirgantara, seorang duda kaya raya berusia 40-an. Arif adalah definisi sempurna dari pria yang telah selesai. Mapan, berharisma, namun memiliki tatapan mata dingin yang jarang mencerminkan kehangatan. Ia menduda setelah istrinya meninggal 3 tahun lalu. Sejak saat itu, ia menutup diri dari komitmen serius, hanya berfokus pada ekspansi bisnisnya. Pada hari itu, di ruang kerja Arif yang mewah dan bernuansa maskulin, meja mahoni besar memisahkan Risa dan calon suaminya. Ayah Risa duduk gelisah di sofa, sementara seorang notaris menunggu dengan map berisi dokumen. "Aku tidak memaksamu, Risa," ujar Arif, suaranya datar, tanpa emosi. "Tapi ini adalah satu-satunya cara utang ayahmu lunas dan beliau bisa terhindar dari gugatan. Kita akan menikah secara legal, dan kau akan menjalankan peranmu sebagai istri di depan publik." Risa, yang lulusan terbaik dari jurusannya dan bercita-cita menjadi desainer interior, menelan ludah. Kehidupan cerah yang ia impikan kini terasa seperti tembok yang menjulang tinggi. Apa peran yang Bapak maksud?" tanya Risa, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Arif menyandarkan punggung ke kursinya, menatap Risa dari ujung kaki hingga ujung rambut. Tatapan yang lebih seperti menilai aset daripada melihat seorang manusia. "Kau akan tinggal di rumahku, menemaniku di acara-acara perusahaan. Bersikap layaknya istri yang baik. Aku tidak akan menuntut apapun yang bersifat pribadi." Notaris itu kemudian menggeser map ke hadapan Risa. Di dalamnya ada draft perjanjian pranikah yang tebal. Pelajari isinya. Begitu kau menandatanganinya, semua utang ayahmu lunas. Tapi ingat, perjanjian ini juga mencakup klausul kerahasiaan dan, yang paling penting, tidak ada perceraian sebelum 3 tahun tanpa persetujuanku, tegas Arif. Risa menunduk, melihat pena mahal di atas kertas. Ia tahu, dengan menandatangani itu, ia menyerahkan masa depannya. Ini bukan pernikahan, ini adalah transaksi berkedok keluarga. Demi ayahnya, ia harus melakukannya. Setelah beberapa saat hening yang terasa mencekik, Risa mengambil pena, menarik napas panjang, dan membubuhkan tanda tangannya di atas selembar kertas dingin itu. "Selamat, Nona Risa," ucap Arif tanpa senyum, mengambil kembali dokumen yang sudah ditandatangani itu. "Kau resmi menjadi Nyonya Dirgantara. Pernikahan akan dilakukan 2 minggu lagi. Tertutup, hanya melibatkan keluarga inti dan notaris." 2 minggu berlalu cepat. Pernikahan Risa dan Arif berlangsung dingin, formal, dan nyaris tanpa saksi. Kini, Risa mendapati dirinya tinggal di rumah besar Arif yang bergaya modern minimalis, dikelilingi kemewahan yang terasa hampa. Perjanjian mereka ditepati dengan kaku. Arif memperlakukan Risa dengan hormat, namun jarak emosional mereka seperti jurang. Mereka makan malam di meja panjang yang sama. Namun percakapan mereka hanya seputar jadwal acara sosial atau pertanyaan basa-basi tentang hari Risa. Kamar tidur mereka terpisah. Risa mencoba mengisi hari-harinya. Ia mendaftarkan diri kursus bahasa, membaca buku-buku desain, dan bahkan mencoba menata ulang beberapa sudut rumah agar terasa lebih hidup. Namun, setiap inisiatifnya seringkali terbentur oleh batasan tak terlihat yang dibuat oleh Arif. Suatu malam, Risa memberanikan diri menunggu Arif pulang dari kantor. Pria itu masuk ke penthouse dengan wajah lelah, melepaskan dasi mahalnya. "Ada apa, Risa?" tanya Arif, langsung menuju lemari pendingin untuk mengambil air. Aku tadi melihat draft desain interior untuk proyek kantor pusat baru Anda. Aku punya beberapa ide yang mungkin bisa disajikan. Aku lulusan desain interior, Tuan Arif. Mungkin aku bisa bantu?" ujar Risa penuh harap, ingin merasa berguna dan tidak sekadar pajangan. Arif menutup pintu lemari pendingin, tatapannya sedikit terkejut, lalu kembali dingin. "Terima kasih atas tawaranmu, Risa. Tapi aku punya tim profesional. Peranmu adalah sebagai Nyonya Dirgantara. Pastikan jadwal sosialmu terisi dengan baik, dan jangan sampai ada skandal yang memengaruhi citra perusahaan," balasnya, nada suaranya tegas dan merendahkan. Risa merasa pipinya memanas. "Jadi, aku hanya boneka di sini? Aku punya impian, Tuan Arif, dan aku tidak mau hanya diam di rumah sebesar ini tanpa melakukan apa-apa." Arif menghela napas,
seolah berhadapan dengan anak kecil yang merengek. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan, keamanan finansial untuk ayahmu, dan kehidupan mewah ini. Nikmati. Jangan mempersulit hal-hal yang tidak perlu. Tugasmu adalah terlihat bahagia di sampingku di depan umum. Itu saja. Arif kemudian berbalik dan berjalan menuju lift pribadinya, meninggalkan Risa sendirian di ruang tamu yang terlalu besar, dengan hati yang terasa semakin menyusut. Keesokan harinya, Risa menemani Arif ke acara gala dinner penting. Risa, mengenakan gaun mahal dan perhiasan berkilauan, tersenyum dan tertawa, memainkan peran istri sempurna dengan sangat baik. Para kolega Arif memuji kecantikannya dan betapa beruntungnya Arif. Di tengah keramaian, Arif menarik Risa ke samping. "Bagus, Risa. Kau melakukannya dengan baik malam ini," bisiknya, memberi pujian yang terasa seperti evaluasi kinerja. Saat itu, pandangan Arif teralih ke seberang ruangan. Di sana, seorang wanita dengan aura kepercayaan diri yang luar biasa sedang berbicara dengan sekelompok pebisnis. Rambutnya disanggul rapi, tatapannya tajam, dan senyumnya menunjukkan pengalaman hidup yang matang. Dia adalah Maya, seorang janda cerai yang sukses menjalankan bisnis konsultasi properti. Arif menatap Maya sedikit lebih lama dari seharusnya. Dan untuk pertama kalinya sejak Risa mengenalnya, ada kilatan minat yang berbeda di mata Arif. Sejak pertemuan singkat di acara gala dinner itu, kehadiran Maya terasa seperti angin segar yang menerobos masuk ke dalam rutinitas beku pernikahan Arif dan Risa. Maya bukan hanya seorang rekan bisnis, tapi seorang wanita yang memancarkan aura kedewasaan dan pemahaman yang jauh berbeda dari Risa yang lugu. Beberapa hari setelah acara itu, Risa sedang memilih dekorasi untuk pesta amal perusahaan yang akan mereka adakan, ketika telepon dari Arif berdering. "Risa, aku ada di kantor. Kau bisa minta sopir mengantarmu ke Cafe Etole? Aku butuh kau datang untuk pertemuan sebentar," perintah Arif. Ketika Risa tiba di kafe mewah tersebut, ia mendapati Arif tidak sendirian. Arif duduk di but sudut bersama Maya. Mereka sedang meninjau dokumen besar di atas meja, diselingi tawa kecil dari Maya yang terdengar renyah dan tulus. "Ah, Risa, kau sudah datang. Duduklah," sapa Arif, nadanya lebih santai dari biasanya. "Ini Maya Wibisono. Dia akan menjadi konsultan kunci untuk proyek Bali kita." "Maya, ini Risa, istriku." Maya mengulurkan tangan, senyumnya hangat. Risa merasakan kehangatan yang kontras dengan sikap dingin Arif. "Senang bertemu denganmu, Risa. Kau sangat cantik." "Terima kasih, Bu Maya," balas Risa canggung. Sepanjang pertemuan, Risa merasa seperti penonton. Pembicaraan Arif dan Maya mengalir lancar, penuh istilah bisnis yang Risa mengerti, namun diselingi candaan dan referensi yang menunjukkan bahwa mereka memiliki chemistry intelektual yang kuat. Maya mampu menantang argumen Arif dengan cerdas, sesuatu yang Risa tidak pernah berani lakukan. "Bisa kulihat kau memiliki keraguan tentang pendanaan, Arif," kata Maya, matanya menatap tajam namun ramah. "Aku sudah melewati fase ini saat mengelola perusahaan almarhum suamiku dulu. Kehati-hatian itu baik, tapi keberanian mengambil risiko pada momentum yang tepat adalah yang membedakan pemain besar." Arif menyeringai. "Seperti yang kuduga, Maya, kau selalu tahu cara menyajikan fakta pahit dengan rasa yang manis." Saat mereka berbicara, Risa memperhatikan hal kecil. Arif tertawa lepas, gestur tubuhnya lebih terbuka, dan tatapannya terpaku pada Maya. Ini adalah sisi Arif yang belum pernah dilihat Risa. Arif memperlakukan Maya bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai equal. Setelah pertemuan berakhir, Arif meminta Risa menunggu di mobil sebentar. Ia berjalan bersama Maya menuju pintu keluar kafe. Risa melihat dari balik jendela mobil. Arif dan Maya berhenti di samping mobil Maya. Maya memegang lengan Arif sejenak, memberikan pandangan mata yang penuh arti, seolah berbagi rahasia. "Terima kasih atas sarannya, Arif. Aku yakin kau akan membuat keputusan yang tepat," ucap Maya lembut, lalu ia pergi. Ketika Arif masuk ke mobil, aura kebahagiaannya terasa nyata. Ia bahkan bersenandung pelan. "Bagaimana, Tuan Arif? Apakah rencana bisnisnya berjalan lancar?" tanya Risa hati-hati. Arif mengangguk, mengusap dagunya. "Lancar. Maya adalah mitra yang sangat baik. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia memiliki pengalaman, Risa.
pengalaman hidup, pengalaman bisnis. Itu yang tak ternilai harganya. Kata-kata Arif menampar Risa. Pengalaman. Kata itu terasa seperti pukulan langsung ke harga dirinya. Ia masih muda, lugu, dan belum matang di mata suaminya. Dan jelas, Arif menyukai kompleksitas dan kedewasaan yang ditawarkan Maya. Risa kembali ke rumah, sadar bahwa pernikahan, transaksi, mereka kini terancam oleh sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar cinta, yaitu kecocokan emosional dan intelektual yang tidak ia miliki. Bab 4 akan menyoroti bagaimana Arif mulai menarik diri dari Risa dan semakin intens bertemu dengan Maya, menguji batas-batas perjanjian pernikahan mereka. Setelah pertemuan di kafe, intensitas hubungan profesional Arif dan Maya meningkat tajam. Risa mulai memperhatikan perubahan drastis dalam rutinitas suaminya. Awalnya, Arif akan pulang larut malam, beralasan ada rapat mendadak atau negosiasi panjang. Kini, alasan tersebut selalu melibatkan nama yang sama, Maya. Aku akan makan malam di luar. Proyek Bali butuh tinjauan mendalam, dan Maya sangat detail. Katanya suatu sore, saat Risa baru saja selesai menyiapkan makan malam yang, seperti biasa, hanya akan ia makan sendirian. Risa merasa terasingkan. Dulu, meskipun Arif dingin, setidaknya dia ada di rumah. Sekarang, ia terasa seperti bayangan. Seringkali hanya mendengar suaranya melalui telepon kepada sekretarisnya, menginstruksikan jadwal pertemuan dengan Maya. Suatu malam, Risa memberanikan diri. Ia menelepon Arif sekitar pukul 9 malam. Halo, Arif? Suara Arif terdengar sedikit tercekat. Ya, Risa? Ada apa? Aku sedang rapat serius. Di latar belakang, Risa tidak mendengar kebisingan kantor. Sebaliknya, ia mendengar alunan musik jazz yang lembut dan, yang lebih mengganggu, suara tawa wanita yang familiar, tawa renyah milik Maya. Maaf mengganggu, kata Risa, berusaha menjaga nada suaranya tetap netral meskipun hatinya mencelos. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Kau bilang rapat di kantor, tapi sepertinya kau di luar. Terdengar jeda singkat. Kami pindah ke restoran yang lebih tenang untuk membahas legalitas kontrak. Jangan khawatir, Risa. Fokuslah pada dirimu sendiri. Jawab Arif cepat, ada nada defensif dalam suaranya. Baiklah. Selamat malam, Tuan Arif. Tutup Risa, meletakkan teleponnya. Rasa sakit Risa tidak hanya berasal dari kecemburuan, tetapi juga dari kesadaran bahwa Arif kini melanggar semangat dari perjanjian mereka. Meskipun Arif tidak menuntut keintiman darinya, kesepakatan mereka adalah tentang menjaga citra pernikahan yang stabil, dan berduaan larut malam dengan wanita lain, meskipun berkedok pekerjaan, jelas membahayakan citra tersebut. Beberapa hari kemudian, saat Risa sedang berkunjung ke rumah ayahnya, ia menemukan majalah bisnis di meja. Di halaman gosip bisnis, ada foto candid Arif dan Maya. Fotonya menunjukkan mereka keluar dari sebuah restoran fine dining, tertawa, dan Maya tampak memegang lengan Arif dengan akrab. Judul beritanya, Kembali Menemukan Cinta, duda kaya Arif Dirgantara dan konsultan profesional Maya Wibisono, kian mesra pasca proyek Bali. Risa merasa sakit perut. Berita ini tidak hanya memengaruhi perasaannya, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi Arif di mata publik. Saat Arif pulang malam itu, Risa menunggunya dengan majalah itu terbuka di atas meja. Ini apa, Tuan Arif? Tanya Risa, menunjuk foto itu. Arif meletakkan tas kerjanya dengan santai. Ia melihat majalah itu dan menghela napas, tampak tidak terkejut. Itu adalah Maya. Dan itu adalah makan malam kerja. Jawabnya enteng. Di mana sopan santunmu sebagai suami? Bahkan jika pernikahan kita hanya pura-pura, kita punya perjanjian. Kau harus menjaga citra. Berita ini skandal kecil. Seru Risa, suaranya naik. Arif mendekat, tatapannya kini berubah tajam dan dingin. Dengarkan aku baik-baik, Risa. Aku tahu apa yang aku lakukan. Maya jauh lebih berhati-hati dan bijaksana daripada yang kau pikirkan. Dia adalah wanita dewasa, yang mengerti seluk-beluk dunia bisnis. Dia mengerti bahwa hubungan ini profesional. Berbeda denganmu, dia tidak kekanak-kanakan. Arif berhenti sejenak. Suaranya merendah, tetapi lebih mematikan. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Utang ayahmu lunas. Jangan coba-coba mengatur hidupku.
Atau aku akan pastikan kau dan ayahmu menyesal melanggar perjanjian ini. Fokus pada peranmu sebagai Nyonya Dirgantara di depan kamera, dan biarkan aku bekerja. Apakah itu jelas? Risa mundur selangkah, terkejut dan terluka oleh ancaman terselubung itu. Ia menyadari, di mata Arif, ia tidak pernah setara dengan Maya. Maya adalah kesenangan dan tantangan intelektual. Risa hanyalah kewajiban yang harus diurus. Bab 5 akan menunjukkan bagaimana Risa, dalam keputusasaan, mencoba mengambil kembali perhatian Arif dengan cara yang kikuk, yang malah memperjelas kenapa Arif lebih tertarik pada Maya. Setelah konfrontasi pahit itu, Risa menyadari ancaman Arif itu nyata. Namun, ia tidak bisa hanya dia melihat suaminya. Meskipun hanya suami di atas kertas, terang-terangan mencari kenyamanan pada wanita lain. Terlebih lagi, harga dirinya sebagai seorang wanita kini dipertaruhkan. Risa memutuskan untuk mencoba menjadi wanita berpengalaman yang dicari Arif. Ia berpikir, mungkin jika ia terlihat lebih dewasa, lebih menawan, dan sedikit lebih berani, Arif akan mengalihkan perhatiannya kembali. Ia membuang semua buku desainnya untuk sementara waktu, dan mulai membeli majalah gaya hidup elit yang sering dibaca oleh Maya. Ia mengubah gaya berpakaiannya, mencoba gaun yang lebih berani dan tata rias yang lebih tajam. Malam itu, Risa menyiapkan makan malam yang mewah, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Ia bahkan menyalakan lilin, memasang musik klasik, dan mengenakan gaun sutra hitam yang sedikit terbuka di bagian punggung, berharap menciptakan suasana romantis yang belum pernah ada di antara mereka. Ketika Arif tiba, ia tampak sangat lelah, tapi sedikit terkejut melihat suasana yang berbeda. "Ada acara apa ini, Risa?" tanya Arif, melepaskan jasnya. "Aku hanya ingin kita makan malam bersama, Tuan Arif. Aku merindukan waktu kita," jawab Risa, berusaha terdengar seksi dan menggoda, meskipun ia merasa canggung dengan peran barunya. Arif duduk, ekspresinya tetap datar. "Aku sudah makan di kantor. Aku dan Maya baru menyelesaikan skema keuangan. Tapi aku akan menemanimu minum sedikit." Kekecewaan Risa hampir tak tertahankan, tetapi ia mencoba bertahan. Ia menuangkan anggur mahal untuk Arif dan mencoba membuka percakapan serius. "Aku membaca laporan tentang investasi properti di Nusa Tenggara Timur. Apakah proyek itu menguntungkan?" tanya Risa, mencoba menirukan intonasi profesional yang ia dengar dari Maya. Arif mengangkat alis. "Kau membaca laporan keuangan? Risa, itu bukan bidangmu. Aku ingin belajar. Aku ingin menjadi istri yang bisa berdiskusi denganmu, bukan hanya menemanimu di pesta. Aku bisa menjadi lebih dari sekadar pajangan," kata Risa, suaranya mengandung permohonan yang terselubung. Arif menyesap anggurnya, kemudian menatap Risa dengan tatapan serius. "Risa, menjadi istri di levelku membutuhkan lebih dari sekadar membaca laporan. Itu membutuhkan sense bisnis, pengalaman, dan pemahaman tentang risiko yang mendalam. Maya memiliki itu karena dia sudah hidup melaluinya. Kau masih terlalu hijau." Kata hijau, lugu, tidak berpengalaman, terasa menusuk Risa. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Dalam keputusasaan yang tiba-tiba, Risa berdiri dan berjalan ke belakang kursi Arif, meletakkan tangannya di bahu pria itu, dan membungkuk, membiarkan aroma parfum barunya menguar. "Mungkin aku tidak punya pengalaman bisnis, Tuan Arif," bisik Risa dengan nada yang ia pikir menggoda. "Tapi aku bisa memberimu pengalaman lain yang tidak akan pernah bisa diberikan Maya." Ia berusaha mencium pipi Arif, sebuah tindakan spontan dan nekat yang pertama kalinya ia lakukan. Namun, Arif bereaksi dengan segera. Ia menahan lengan Risa dengan lembut tapi tegas, dan memisahkan diri darinya. "Risa, hentikan," kata Arif, suaranya tajam. "Perjanjian kita jelas. Aku tidak menuntut apapun yang bersifat pribadi darimu. Aku menghormatimu. Jangan membuatku merasa tidak nyaman. Aku tidak mau perasaanku terhadap Maya menjadi lebih rumit dari yang seharusnya." Penolakan itu terasa lebih menyakitkan daripada ancaman finansial. Arif bukan hanya menolaknya secara fisik, tapi ia secara terbuka mengakui bahwa perasaannya terhadap Maya sudah mulai rumit, bahwa ada sesuatu yang berkembang di sana, di luar lingkup profesional. Air mata Risa mulai menggenang. "Kau selingkuh, Tuan Arif. Aku istri sahmu, dan kau terang-terangan memilih wanita lain karena dia lebih berpengalaman." Arif berdiri,
meletakkan gelasnya. Wajahnya keras. Aku tidak melanggar perjanjian kita. Aku tidak pernah tidur dengannya, Risa. Tapi aku juga tidak akan berpura-pura bahwa aku tidak menikmati waktu bersamanya. Dia mengerti aku. Dia menantangku. Dia tidak membuatku merasa seperti sedang menjaga remaja. Dan ya, dia lebih berpengalaman. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan keadaan yang membuat kita menikah. Sekarang, tolong biarkan aku sendiri. Aku lelah. Arif melangkah menuju kamar tidurnya, meninggalkan Risa sendirian di meja makan mewah, dikelilingi oleh lilin yang kini tampak menyedihkan. Semua usahanya untuk memenangkan kembali suaminya hanya berakhir dengan penolakan yang memperjelas alasan ia kalah dari seorang janda berpengalaman. Setelah penolakan telak dari Arif, Risa memasuki fase keputusasaan yang sunyi. Ia berhenti mencoba. Ia kembali pada rutinitasnya, kelas bahasa, membaca, dan berusaha keras fokus pada cita-cita desain interiornya. Namun, kini ia melakukannya dengan tembok emosional yang jauh lebih tebal. Sementara Risa menjauhkan diri secara emosional, Arif justru semakin tenggelam dalam hubungannya dengan Maya. Risa hampir tidak pernah melihat Arif di rumah lagi, kecuali saat tidur di kamar yang berbeda atau saat mereka harus menghadiri acara publik bersama. Pada acara-acara publik, penampilan mereka masih sempurna. Risa tersenyum menawan di samping Arif, tapi kini senyum itu terasa seperti topeng yang tebal. Suatu sore, saat Risa sedang melatih bahasanya di ruang baca, ia mendengar suara Arif di telepon. Suara yang jarang sekali ia dengar di rumah di jam-jam normal. Arif biasanya hanya menelepon dari kantor atau dari luar. Risa mengintip. Arif berdiri di balkon, matanya tampak lembut, gestur tangannya rileks. Tidak, aku tidak akan pulang sekarang. Biarkan aku menikmati momen ini, sayang, bisik Arif. Suaranya dipenuhi kehangatan yang tak pernah ia berikan pada Risa. Aku ingin kau berada di sini, seperti sekarang. Ini jauh lebih damai daripada apapun. Ya, aku akan membatalkan janji makan malam dengan klien itu. Aku butuh ketenangan bersamamu. Arif tidak menggunakan sapaan sayang itu kepada Risa. Ia menggunakan sapaan itu kepada Maya. Dan yang paling mengejutkan, Arif membatalkan urusan bisnis demi menghabiskan waktu dengan Maya, sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip kerja kerasnya yang gila. Beberapa hari kemudian, skandal kecil itu tidak bisa ditutupi lagi. Saat Risa sedang minum teh dengan sekelompok istri pebisnis penting, salah satu dari mereka, Nyonya Hartono, mencondongkan tubuhnya. Maaf, Nyonya Dirgantara, tapi kami semua mendengar desas-desus. Kabarnya Tuan Arif menghabiskan akhir pekan di Bali, bukan untuk proyek, tapi liburan romantis dengan Nyonya Maya. Apakah itu benar? Pertanyaan itu menusuk Risa. Dia tidak tahu apa-apa tentang perjalanan ke Bali itu. Ia baru sadar bahwa akhir pekan lalu, Arif memang tidak pulang dan hanya mengatakan ada perjalanan bisnis mendadak yang sangat pribadi. Risa tersenyum. Topengnya tidak pernah goyah. Ah, Nyonya Maya adalah konsultan yang sangat penting. Tentu saja, pekerjaan Tuan Arif sangat intens akhir-akhir ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab Risa, tetapi giginya mengatuk menahan amarah. Pulang ke rumah, Risa mencari Arif, tapi rumah itu kosong. Ia pergi ke kamar pribadi Arif, kamar yang hampir tak pernah ia masuki. Di atas meja nakas, ia melihat sebuah kotak kecil yang terbuka. Di dalamnya, ada sepasang anting berlian yang cantik. Itu pasti hadiah. Di samping kotak itu, ada secari kertas yang sedikit kusut. Itu adalah kwitansi pembelian anting-anting. Dan di bawah nama pembeli, ada tulisan tangan Arif yang berantakan, untuk My M. Terima kasih atas pengertiannya. M, bukan R. Risa tidak perlu berpikir dua kali. Arif tidak hanya berselingkuh secara emosional dan publik, dia sudah melangkah lebih jauh. Dia memberikan hadiah mewah dan menuliskan catatan mesra kepada wanita lain. Sementara Risa, istrinya yang sah, hanya mendapat janji palsu dan perjanjian yang membatasi. Keputusan Risa sudah bulat. Ia tahu ia tidak bisa tinggal di sangkar emas ini, meskipun ia akan kehilangan kemewahan dan mungkin menimbulkan masalah baru bagi ayahnya. Risa mengambil perjanjian pranikah dari laci aman Arif. Ia membacanya sekali lagi, mencari celah. Klausul 7.2, perceraian tidak dapat dilakukan sebelum 3 tahun.
kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak atau jika salah satu pihak terbukti melanggar etika pernikahan secara terbuka dan terperinci, sehingga merusak citra publik pihak lain. Arif telah melanggar etika pernikahan secara terbuka, yang membahayakan citra Risa sebagai istri yang diselingkuhi. Risa memegang bukti, gosip dari Nyonya Hartono dan catatan serta kwitansi ini. Ia menulis surat singkat, meletakkannya di samping anting dan kwitansi itu. Arif, aku tahu tentang Bali. Dan aku tahu tentang anting ini. Perjanjian kita tidak berarti jika kau sendiri melanggarnya dengan terang-terangan demi mencari pengalaman yang kau inginkan. Aku tidak akan menjadi istri pajanganmu lagi. Aku memilih diriku sendiri. Aku akan menuntut perceraian. Aku tidak menginginkan uangmu, tapi aku akan pastikan dunia tahu kenapa kita berpisah. Jika kau tidak mau hal ini menjadi skandal besar yang jauh lebih merusak bisnismu daripada yang bisa dilakukan oleh Maya, temui aku dengan pengacaramu. Risa. Risa tidak menunggu Arif pulang. Ia mengemasi satu koper kecil yang berisi pakaian dan semua dokumen kuliahnya. Ia meninggalkan cincin kawinnya di atas surat itu. Ia pergi, meninggalkan kemewahan yang tidak pernah memberinya kebahagiaan, siap menghadapi ketidakpastian yang jauh lebih baik daripada kepalsuan. Risa pindah ke apartemen sewa kecil, menggunakan sisa uang tabungannya. Meskipun lingkungannya jauh berbeda dari kemewahan penthouse Arif, ia merasakan kebebasan yang telah lama hilang. Ia segera menghubungi seorang pengacara perceraian dan menyerahkan perjanjian serta bukti perselingkuhan Arif. Pertemuan terakhir. Seminggu kemudian, Risa dan Arif bertemu di kantor pengacara Arif. Arif tampak marah dan letih, didampingi pengacaranya yang tampak tegang. Arif menatap Risa, yang kini terlihat lebih tenang dan percaya diri tanpa gaun mahal dan perhiasan berkilauan. Kau melakukan kesalahan besar, Risa. Ancam Arif, tatapannya dingin. Kau tahu konsekuensi jika utang ayahmu kembali menimpanya. Risa tidak gentar. Ia telah mempersiapkan diri untuk momen ini. Utang ayahku lunas saat aku menandatangani perjanjian itu, Tuan Arif. Dan perjanjian itu memiliki klausul yang kau langgar secara publik, melalui liburan romantis di Bali, dan hadiah yang kau berikan pada Maya, bukan istrimu. Balas Risa, nadanya tenang dan terukur. Pengacaraku siap menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan yang merusak citra profesionalmu. Aku tidak mau uangmu. Aku hanya mau kebebasan. Pengacara Arif berbisik padanya, jelas menyarankan agar Arif menghindari pertempuran di pengadilan. Skandal perselingkuhan dapat menghancurkan harga saham perusahaannya. Arif menyadari ia terpojok. Risa, si gadis lugu, kini memegang kartu yang paling kuat. Apa yang kau inginkan? Tanya Arif. Suaranya dipenuhi kekalahan. Aku ingin perceraian damai, tanpa keributan. Aku ingin agar aku dan ayahku tidak diganggu lagi. Dan kau harus menjamin utang ayahku benar-benar sudah berakhir. Setelah itu, aku ingin kau jujur. Aku tahu Maya adalah wanita yang kau cintai. Apakah kau akan menikahinya? Arif menghela napas panjang, kekakuan di bahunya mereda. Aku dan Maya memang dekat. Dia mengerti aku. Dia tidak pernah menuntut apapun yang tidak bisa kuberikan. Kami berencana untuk menikah setelah proses perceraian ini selesai. Risa mengangguk. Tidak ada lagi rasa sakit, hanya konfirmasi. Kalau begitu, aku berharap kau bahagia dengan wanita berpengalaman yang kau cintai itu. Kau dan aku, kita tidak pernah punya kesempatan sejak awal. Dengan itu, dokumen perceraian ditandatangani hari itu juga, berdasarkan pelanggaran etika pernikahan oleh Arif. Risa, dalam waktu kurang dari 1 jam, resmi menjadi janda muda. Setahun kemudian, pilihan hidup. Arif segera mengumumkan hubungannya dengan Maya dan menikahinya 6 bulan setelah perceraiannya dengan Risa. Mereka menjalani pernikahan yang, dari luar, terlihat ideal. Maya adalah partner bisnis dan emosional yang Arif butuhkan. Ia membawa pengalaman, kedewasaan, dan kemampuan untuk berdiri setara di samping Arif. Keduanya sukses dan dihormati di kalangan elit bisnis. Namun, beberapa orang terdekat tahu bahwa pernikahan itu, meskipun didasari kecocokan, tetap didominasi oleh kendali dan ambisi. Arif dan Maya adalah 2 raksasa bisnis, dan hubungan mereka seringkali lebih mirip kemitraan strategis yang sangat menguntungkan daripada cinta romantis yang mendalam. Kebahagiaan mereka terbingkai dalam kesuksesan, bukan kehangatan sederhana.
Risa memilih jalan yang sangat berbeda. Ia menggunakan kebebasannya untuk menyelesaikan gelar pascasarjana dan memulai pekerjaan sebagai desainer interior independen. Ia bekerja keras, mengorbankan waktu, tetapi ia membangun portofolionya dengan bangga. Suatu hari, ia dihubungi oleh klien yang ingin merenovasi seluruh propertinya. Klien itu adalah seorang dokter muda yang ramah dan sederhana. Saat mereka bertemu untuk membahas desain, dokter itu memuji selera Risa dan cara Risa menyajikan ide-idenya. "Aku suka semua idemu, Risa. Kau tampak sangat percaya diri dan bersemangat," kata dokter itu. Risa tersenyum. Senyum yang kali ini tulus dan memancar dari dalam. "Terima kasih. Aku harus kehilangan segalanya agar bisa menemukan semangat ini. Aku harus menerima bahwa aku hijau dan membangun pengalamanku sendiri." Risa tidak lagi mencari pria yang rumit dan dominan seperti Arif. Ia mencari seseorang yang menghargai dirinya apa adanya, bukan apa yang bisa ia berikan dalam hal pengalaman atau citra. Ia bahagia dengan apartemen kecil, desainnya, dan secangkir kopi yang ia nikmati di pagi hari. Ia telah memilih kebebasan finansial dan emosional daripada sangkar emas. Ia mungkin tidak memiliki pengalaman dunia yang dimiliki Maya, tetapi ia memiliki masa depan yang ia rancang sendiri.